Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya di channel Ayu Power. Oke ya teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau sharing tentang substrat ya, karena saya sudah memakai substrat. Oke, untuk di sini saya memakai substrat pasir Bali ya. Untuk alas dasarannya itu pasir Bali. Nah kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk seperti ini terlihat natural sekali ya. Oke, ini adalah seni yang saya suka di dunia ikan predator ya. Ada seperti substrat-substrat seperti ini untuk menambah nanti plus untuk view-nya nanti pas ikan masuk ya teman-teman. Oke, karena kemarin teman-teman mungkin ada yang bilang kalau biar cepat matang dikasih ikan ya, ikan apalah, kaviat atau apa ya teman-teman. Oke, untuk media sebetulnya saya sudah matang teman-teman. Ini media filter udah lama semua, cuma di bagian mekanis yang baru ya. Untuk biologisnya semua lama. Nah, kebetulan saya kalau tank baru ini, saya memakai ikannya ikan pakan teman-teman. Nah, jadi saya nggak akan buang uang ini ikan hias lagi ya teman-teman, tapi ikan pakan. Nanti kalau ikan predatornya masuk, ini langsung bisa menjadi pakan. Nah, kenapa saya pakai ikan pakan yang seperti kecil ini? Ini teman-teman. Karena ya, otomatis kalau ikan biasanya kecil seperti ini, yaitu rawan penyakit. Nah, saya mau ngetes di sini, airnya sudah sehat atau belum ya, teman-teman. Biasanya kalau ikan seperti ini, kalau dingin itu kena white spot, ya, kena white spot. Kalau airnya dingin ya, kalau terus medianya belum matang itu, terutama kenanya white spot. Nah, saya di sini akan mengecek di ikan ini ya teman-teman, ada penyakit atau tidak, atau ikan ini stabil ya, sehat ya, lincah ya. Jadi alhamdulillah sih ikan sehat ya, nggak ada white spot, nggak ada apa, semuanya sehat, lincah-lincah. Nah, itulah teman-teman, saya memakainya ikan pakan karena saya nggak mau mubazir untuk mungkin kalau kaviat ya, kaviat kan ada harganya, nanti kemakan ikan predator hilang juga ya. Kalau saya penampungannya nggak ada, lagi kalau dijual lagi juga susah ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya lebih enaknya pakai ikan pakan ya teman-teman. Jadi kalau ikan predatornya masuk bisa langsung jadi pakan, seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke substrat ya. Oke, substrat di sini saya memakai pasir Bali. Kenapa saya memakai pasir Bali? Mungkin dari teman-teman yang sudah memakai pasti tahu lah ya. Jadi di sini saya mau jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan memakai substrat di tank predator ya teman-teman. Oke, untuk ini sih saya sukanya dari pasir Bali itu ya, dari teksturnya dulu ya. Tekstur itu pasir Bali itu materialnya itu bulat ya teman-teman. Otomatis tidak akan melukai ikan. Juga halus ya. Dan pasir Bali ini materialnya berat. Mungkin ada sebagian teman pengen substratnya yang ringan ya, gitu kan, ada yang ringan. Kalau saya pribadi ya, saya lebih memilih substrat yang berat ya. Karena apa? Karena kotoran ikan itu lebih ringan ya. Jadi kalau substratnya itu ringan juga, otomatis nanti kotoran akan masuk ke bawah substrat. Nah, kalau posisi seperti ini, kotoran akan tetap di atas substratnya itu teman-teman, walaupun tidak tersedot ya, tersedot langsung, tapi dia akan netral sendiri nanti. Dia amoniaknya kalah dengan bakteri baik, jadi nanti netral sendiri teman-teman, netral sendiri. Walaupun kotorannya banyak ya di sini ya, dia nggak mungkin maksimal teman-teman, nggak mungkin maksimal tersedot ya, nggak mungkin maksimal tersedot. Kenapa saya buat lubang di pipa tinggi? Kenapa teman-teman? Saya pakai substrat, saya nggak mungkin pakai lubang ya, lubang sedotnya itu di bawah teman-teman. Kenapa? Karena ikan kalau berontak itu, kalau kotoran yang udah lama di tank, dia akan pecah. Nah, pecah itu akan menjadi serbuk ya, atau partikel-partikel kecil yang akan berterbangan. Nah, itu. Kalau saya pakai substrat, otomatis ya lubangnya lebih tinggi teman-teman. Di samping itu tidak akan menyedot substrat atau pasir di sini ya. Yang kedua yaitu untuk memfilter ya, atau menyerap kotoran yang berterbangan ya teman-teman. Kalau udah lama itu kotoran akan pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil.
Jadi kan partikel yang berterbangan itu kan otomatis nggak mungkin di dasar juga ya teman-teman, pasti ada yang di atas. Jadi lubangnya saya tinggi, tinggi. Tetap kesedot teman-teman, itu kotoran tetap kesedot. Karena untuk outputnya tanknya itu gede, ya, jadi tetap kesedot. Untuk kotoran besar ya mungkin nanti kan ada namanya tank mat ya, tank mat itu bisa memecah kotoran juga teman-teman. Otomatis kalau nggak kemakan kan dia lepeh lagi kan dia pasti akan hancur ya kotorannya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk pasir Bali aman-aman saja. Kalau untuk jernihnya itu sekitar sebulanan teman-teman. Mungkin di sini ada yang menyerah ya, menyerah pakai substrat. Kenapa sih saya nggak pakai apa? Kenapa sih saya tank selalu berkabut ya, berkabut kalau pakai substrat. Nah, jadi prosesnya pakai substrat ini lama teman-teman, sekitar sebulanan lebih. Partikel halusnya itu bisa maksimal ya, terbuang maksimal. Ini udah lama 3 bulanan, jadi sekali masuk otomatis cuma 3 jam langsung jernih teman-teman. Kemarin saya cek ya, jam 10 masuk, jam 12 malam saya cek udah jernih. Cuma ada sebagian kemarin kan ditaruh di luar ya, ada kotor-kotoran yang masuk ke sini, kotoran besar kayak bekas sarang burung jatuh ya. Aduh, aku pasalnya nggak ditutupin teman-teman, terus aku kasih masukkan ke karung baru aman. Nah hasilnya seperti ini, materialnya bulat-bulat, tidak melukaikan ya, dan berat supaya kotorannya tetap di atas. Oke, dan mungkin dari teman-teman bertanya sih kelebihan dan kekurangannya substrat. Oke, untuk kelebihan substrat sendiri, substrat itu lebih, menurut saya itu ke ikan lebih natural, warna ikan juga semakin naik. Kalau seperti ini ya, predator itu lebih cenderung ke substratnya cerah teman-teman, atau bebatuan kali ya bisa juga. Tapi kalau enaknya ya, kalian punya lampu yang kecil ya, lampu yang mungkin tidak kurang terang ya, kebantu substrat kalian bisa backup lah pencahayaan ini. Nih saya pakai lampu 142 ya, ini kandila ProRed yang DNX ya. Jadi kan kurang panjang ya teman-teman. Kalian lihat ya, pas belum dikasih substrat, view-nya pasti nggak enak teman-teman. Ikan pasti kosong. Dan adanya substrat seperti ini, dia akan menaikkan warna ikan secara alami dan membantu pencahayaan supaya tank lebih cerah gitu teman-teman, lebih nyala. Jadi ikan otomatis nggak gosong. Dan keduanya, ikan lebih nyaman teman-teman. Ikan lebih nyaman dibanding polosan. Biasa ikan akan mojok ya teman-teman. Stres karena ada pantulan dari bawah. Mojok kalau dasarnya hitam jadi gelap teman-teman. Jadi kalau ada seperti ini lebih natural dan ikan nggak gampang stres kalau pakai substrat ya teman-teman. Oke, ketiga ke view kita lihat pakai seperti ini ya, pakai substrat kita lebih adem melihatnya ya teman-teman, kita lebih berasa istimewa gitu ya. Nah kita lanjut ke kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya kita basicnya dulu. Kekurangan memakai substrat itu mungkin kalau pakai pasir ya, kalau pakai pasir, kebanyakan pakai pasir. Pasir yang baru itu jernihnya lebih lama. Banyak orang yang nyerah di waktu yang cepat. Mungkin seminggu atau 2 minggu akan bosan. Ya. Jadi prosesnya substrat ini memakan waktu yang berbulan-bulan sehingga partikel yang paling kecil itu dapat terserap melalui filter ya teman-teman. Jadi untuk proses partikel yang lebih kecil, debu itu ya kan, kalau pasir kan ada debu ya, partikel kecil itu akan berterbangan terus teman-teman, berterbangan terus itu hampir berbulan-bulan, otomatis lebih keruhnya lebih lama dan jernihnya juga lebih lama. Yaitu teman-teman bisa backupnya itu pumpnya sesuai dengan kapasitas tank dan lebih cepat untuk sirkulasinya, supaya yaitu teman-teman saya buat lubangnya lebih tinggi. Karena substrat itu kotorannya itu di atas ya, di tengah-tengah gitu, terbang-terbang, bukan di dasar teman-teman. Itu. Jadi kenapa saya buat tinggi seperti itu? Supaya cepat. Karena ya partikelnya lebih banyak kalau pakai substrat. Seperti pasir-pasir ini ya.
Biasa untuk predator itu enaknya ya kalau nggak Rigiani, pasir Bali, atau batu kali yang kecil, ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman. Tapi ya paling enak view-nya ini. Kalau Rinjani itu agak gelap, kalau silika itu lebih terang. Kalau pakai batu kali, takutnya kalau ikan berontak itu bisa lecet-lecet ikannya. Kalau ini aman, teman-teman. Kalau ini aman dan materialnya berat. Itu kalau pasir Bali ya, teman-teman. Oke, untuk kekurangan kedua, kotoran tidak bisa masuk ke sedot ya. Jadi untuk yang kedua ini kotoran tidak langsung bisa kesedot melalui filter, teman-teman. Jadi ada prosesnya pengendapan, terus dia akan netral sendiri ya. Mungkin kalau di sini ada yang takut bom amoniak, sebetulnya ya itu ada juga. Cuma kalau pumpnya itu pas ya, sirkulasinya itu lebih cepat ya, itu nggak ada masalah, teman-teman. Walaupun di sini kotorannya mengendap berapa hari ya, belum pecah, dia nggak jadi masalah, nggak jadi bom amoniak, teman-teman. Saya sudah nyoba ya sebulan tanpa sifon, tanpa ganti air. Nah, untuk kotoran itu sebetulnya kalau kotoran habis makan predator itu besar-besar, teman-teman. Jadi nanti bisa teruraikan lagi seperti hancur ya. Jadi serbuk halus berterbangan nanti masuk ke filter. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau umpama pakai seperti ini ya, otomatis ya lubangnya seperti itu, tinggi. Ada juga yang pakai polosan, gimana sih supaya kotorannya masuk ke sedot lebih cepat. Beda dengan substrat ya, teman-teman. Ya kotorannya harus mengendap dulu, harus dihancurkan dulu, netral dulu gitu ya, nggak langsung ke sedot. Beda di polosan ya, itu harus ke sedot langsung itu. Mungkin dari view-nya juga kurang enak ya kalau ada banyak kotoran kan gitu ya. Kalau menurut saya ya seperti itu, teman-teman. Untuk kekurangannya ya. Untuk kekurangannya juga kalau settingannya salah juga akan kesedot melalui lubang output ya, output tank atau ke pH ya. Dia akan masuk, teman-teman. Untuk settingannya kalau pakai pump itu 5 cm ya, 5 cm dari pasir. Kalau ini bebas karena saya pakai overflow. Saya buat lubang lebih panjang ke atas, muter. Jadi kena semua. Ada dua ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada masalah untuk saat ini ya. Ikan juga fresh semua. Ini air ya berarti 3 hari itu ya, 3 hari, 3 harian lah. 3 harian pas isi fullnya ya. 3 hari pas isi fullnya, terus substrat baru sehari. Ini udah lumayan jernih. Mungkin nanti ada ketambahan tank mat. Nah, tank matnya itu yang sedang saya cari. Mungkin Juleni lagi ya. Nggak bisa move on dari Juleni. Dia sifon alami ya. Dia makan, dia bukan makan sebetulnya. Dia hanya mencari makanan di substrat. Jadi kotoran yang terendap ya bisa naik. Ya. Jadi mungkin saya tank mat Juleni lagi kayaknya ya. Juleni lah, Juleni. Kalau pari nantilah, pari nanti. Saya pikirkan Juleni kan itu nyari makan ya di pasir dan mulutnya lebih lebar, mungkin lebih efektif ya untuk saat ini. Seperti itu sih, teman-teman. Oke ya. Ya kekurangannya seperti itu, teman-teman. Mungkin ya banyak yang nyerah ya. Untuk bom amoniak sebetulnya nggak nggak terlalu dikhawatirkan, teman-teman. Nggak perlu dikhawatirkan kalau sistem sirkulasinya itu memadai. Dan ada yang bilang tank besar cuma pakai 1000 berapa ya, 1000 liter per jam, mungkin 1000 lebih di bawah 2000, tank 2 meter lebih. Oke, kalau misalnya nggak pakai substrat oke lah, tapi kalau pakai substrat, kalau pakai pump kecil otomatis nggak bisa backup, teman-teman. Nggak bisa, harusnya lebih besar lebih bagus untuk pakai substrat ya. Jadi kalau pakai sirkulasinya kecil, dia akan berterbangan terus, teman-teman, nggak bakal jernih, susah jernihnya. Saya sudah mempraktekkan ya dengan 2500 liter per jam pas kemarin motor satu kebakar ya. Jadi kalau tank polos oke lah, masih oke lah, saya masih oke. Tank 2 meter lebih pakai 1000 atau 2000 masih oke lah. Kenapa? Mungkin dia akan sering WC-nya itu ganti airnya
dari sumber yang sudah jernih. Kalau pakai sumber air yang mungkin kemarin yang saya pakai, nggak tahu lah. Ya teman-teman, mungkin kembali ke selera masing-masing atau settingan masing-masing, pasti beda orang beda ya teman-teman. Dari filtrasinya juga beda. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk substrat ya, kekurangan dan kelebihannya seperti itu yang saya alami. Kalau ada tambahan kalian bisa komen aja ya teman-teman. Mungkin ini ya pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau kalian pengen pakai substrat, pakai saja ya teman-teman. Jangan ragu lah. Kalau lama ya kita nikmati prosesnya ya. Oke, tetap semangat ya. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Oke, mantap lah. Kita lanjut ke ini ya. Mau saya taruh belakang ya. Oke, mantap.